Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini senang kita boleh bertemu di dalam acara doa 10 malam menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa setelah Yesus terangkat ke sorga, dia punya pesan kepada murid-murid, yaitu jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu apa? Yaitu kuasa Roh Kudus. Dan murid-murid mereka dengar-dengaran, mereka patuh, mereka setia, dan mereka tidak kemana-mana. Tetapi mereka tetap ada di Yerusalem, di satu tempat yang Alkitab katakan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta atau setelah 10 hari Yesus naik, maka pada waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, turunlah dari sorga, ya, di mana kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi dan memenuhi semua murid-murid yang ada pada waktu itu, kurang lebih 120 orang. Maka mulailah Alkitab berkata, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak ketahui. Saudaraku, lihat bahwa pencurahan Roh Kudus bagi gereja kita percayai bahwa itu cuma momen, bukan hanya momen pada waktu itu saja. Tetapi pencurahan Roh Kudus itu tetap ada dan bekerja sampai saat ini. Itu sebabnya bagi kita orang-orang Pantekosta, kita senantiasa merindukan akan hari ini, hari ketuangan Roh Kudus. Kita senantiasa mau untuk kita boleh melihat karya Tuhan, karya Roh Allah itu bekerja di dalam keberadaan kehidupan kita. Karena kita tahu bersama Alkitab menulis dengan jelas bahwa Roh Kudus diberikan bagi kita bukan hanya sebagai dunamis, bukan hanya sebagai kuasa, bukan hanya sebagai kekuatan di dalam keberadaan kehidupan kita mengiring melayani Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga dia memberikan 9 buah roh seperti kitab Galatia katakan, dan juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 menuliskan di sana, yaitu ada 9 karunia roh, dan salah satunya adalah bahasa roh. Hal apakah yang terjadi di dalam keberadaan kehidupan kita, di mana kalau kita bisa berbahasa roh, mendapatkan karunia bahasa roh? Yang pertama kita melihat gunanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata kalau kita mendapatkan karunia bahasa roh, di mana pada waktu kita berbahasa roh, tidak ada seorang pun yang mengerti. Sampai iblis setan pun tidak tahu apa yang kita katakan. Alkitab berkata yang bisa tahu dan mengerti ucapan kita, apa yang kita katakan, hanya Tuhan sendiri. Katakan amin saudara. Hal yang menarik sekali, bahwa ternyata kalau kita bisa berbahasa roh, maka kita akan memiliki kontak langsung dengan Tuhan. Pada waktu kita berdoa dan kita berbahasa roh, kita berdoa sungguh-sungguh, maka kita menikmati akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita ucapkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan ucapan bahasa roh, maka
itu langsung didengar oleh Tuhan. Dan yang mengerti keberadaan doa-doa kita dalam bahasa roh itu adalah Tuhan sendiri. Amin saudara. Kalau kita berdoa dengan kata-kata biasa saja, maka begitu banyak orang akan tahu, akan kenal apa yang kita rindukan, inginkan. Tetapi Alkitab berkata bahasa roh ternyata kalau kita naikkan itu kepada Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang tahu dan Tuhan yang dengar. Katakan amin saudara. Yang kedua yang saya dapati di dalam Alkitab, kalau kita bisa berbahasa roh, maka di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, Alkitab berkata demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Lihat bahwa yang kedua, gunanya kita bisa bahasa roh, itu kita bisa menguatkan keberadaan diri kita. Ya, kita capek, kita lelah, kita stres dalam menghadapi tekanan mungkin dalam kehidupan, berumah tangga, sekolah, kuliah, pelayanan yang ada. Kita capek dengan persoalan, masalah, tekanan hidup, ya, sakit penyakit, kebutuhan yang begitu besar. Dan kadangkala jujur bahwa kita merasa capek, kita lemah sekali. Tetapi Alkitab berkata bahwa pada waktu kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa dengan bahasa roh, Alkitab berkata bahwa ada kekuatan yang kita terima. Kitab Yudas berkata bahwa bangunlah dirimu sendiri, ya. Jadi dengan kata lain, bahasa roh yaitu gunanya, fungsinya yaitu apa? Membangun keberadaan kronen kita. Kita punya iman dikuatkan kembali. Kita punya kesegaran dalam mengiring melayani Tuhan dibangkitkan kembali. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita capek, kita sibuk dalam pelayanan, kita sibuk dalam bekerja, kita sibuk mungkin dalam beraktivitas, dan kita merasa bahwa kita enggak kuat lagi. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita, kita datang kepada Tuhan, naikkan doamu dengan bahasa roh, maka Bapak Ibu, engkau akan melihat ada kekuatan yang senantiasa Tuhan limpahkan dan berikan di dalam keberadaan hidup kita. Amin saudara. Kemudian kita melihat yang berikut, yang ketiga. Kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28, gunanya kalau kita memiliki karunia bahasa roh. Kita bisa berbahasa roh, yaitu apa gunanya? Kita melihat di dalam Alkitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini ayat yang ke-27. Ya, kita lihat ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kita lihat ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, menarik sekali Roma pasal yang ke-8. Yang saya lihat dalam ayat yang ke-28, ayat yang ke-27, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil, yaitu orang-orang siapa saudara? Yang ayat yang ke-26, yang senantiasa berdoa
dengan bahasa roh, dengan maksud yaitu saudara yang dikasihi Tuhan untuk orang-orang kudus. Ya, orang-orang yang tahu berdoa bagi orang-orang kudus dengan menaikkan bahasa roh, ya, itu ternyata dikasihi oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan ayat yang ke-26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Katakan amin saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Manakala kita bisa hidup di dalam roh, kita bisa berbahasa roh, maka Alkitab berkata bahwa pada waktu kita naikkan itu kepada Tuhan, keluhan-keluhan yang ada bagi juga orang-orang kudus, maka Allah senantiasa mengerti. Dia membantu kita, Dia menguatkan kita, Dia menolong kita, sehingga kita senantiasa boleh menaikkan keberadaan doa-doa kita kepada Tuhan. Keluh kesah kita, keberadaan kerinduan kita, itu roh sendiri yang akan berkata-kata kepada Allah. Biarlah hari-hari ini di tengah-tengah keberadaan situasi yang ada, bawalah diri kita untuk kita senantiasa mau mengambil waktu untuk apa? Kita bisa berdoa dengan berbahasa roh. Dan saya percaya ada kekuatan yang kita akan terima. Ada lawatan Tuhan yang akan terjadi. Dan kita akan melihat bahwa pembaharuan, pemulihan itu Tuhan kerjakan di dalam keberadaan hidup kita ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita mau mengambil waktu sedikit untuk apa? Kita mulai ya menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita mulai berbahasa roh. Kita mulai naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan mendatangkan kuasa yang besar di dalam hidup kita ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang Ibu Fana untuk menyanyikan pujian masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Glory bagi Tuhan. Turunlah urapan ke atas
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Inilah hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Inilah hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, curahkan Roh-Mu. Haleluya. Jesus. Haleluya. Engkau pembebas kami, Tuhan. Dengan Roh-Mu, Tuhan, kami bebas. Dengan Roh-Mu kami kuat, Tuhan. Dengan Roh-Mu, Tuhan, kami mampu berjalan, ya Tuhan. Dengan Roh-Mu, ya Tuhan, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami, Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, kami dimanapun kami berada, ya Bapa. Kalau kami, ya Tuhan, berada di rumah kami masing-masing, kami berada dalam satu ruangan tersendiri, Tuhan. Baik sendiri maupun bersama keluarga, ya Tuhan. Engkau yang menilik setiap kami, Engkau yang melihat kerinduan kami, Tuhan. Untuk dipenuhi dengan Roh-Mu, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu, Tuhan. Kami perlu Engkau memenuhi kami. Kami perlu Engkau, ya Tuhan, menguatkan langkah kami. Mengingatkan, ya Tuhan, janji-janji-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu. Engkau menjanjikan penolong yang lain bersama kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami melangkah bersama Engkau. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Bila kami boleh sungguh-sungguh selalu rindu dan mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu Tuhan. Dalam doa 10 hari ini Tuhan. Semakin hari kerinduan kami boleh semakin besar Tuhan.
berhubungan intim bersama Roh Kudus. Berada selalu dalam hadirat Tuhan. Bersekutu ya Tuhan bersama Engkau. Tambahkanlah ya Tuhan kerinduan dalam hati kami. Juga bersama seluruh keluarga kami. Di situasi yang sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap beserta kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.